Welcome to Coach Potato ID. Nama gue Roy, dan kali ini kita akan membahas film yang belakangan ini baru saja dirilis, yaitu A Quiet Place Part 2. Warning, spoiler alert bagi kalian yang belum nonton, so resiko ditanggung sendiri ya. A Quiet Place Part 2 akhirnya dirilis setelah sekian lamanya menunggu karena adanya penundaan perilisan. Cerita berlanjut ketika Abbott Family melanjutkan perjalanan untuk bertahan hidup dari monster atau alien yang meneror mereka. Kini tinggal tersisa ibu dan ketiga anaknya. Mirisnya karena si ibu baru melahirkan bayi, dia juga harus menjaganya agar tidak bersuara. Di samping mereka semua juga berusaha untuk tidak bersuara. Karena ayahnya tewas, situasi semakin rumit. Untungnya kedua anak lainnya, Marcus dan Regan, lumayan bisa jaga diri dan sangat membantu ibunya. Terlepas banyak yang bilang bahwa film ini mengecewakan, jujur gue pribadi sebenarnya enjoy banget ketika menonton film ini. Dan gue sebenarnya tidak terlalu menyangka ternyata diceritakan terlebih dahulu bagaimana awalnya si alien-alien ini menginvasi bumi dan meneror mereka semua. Di awal juga diceritakan bagaimana karakter yang diperankan Cillian Murphy, Emmett, ternyata teman baik dari Lee, karakter yang diperankan John Krasinski. Di sini sejujurnya gue baru tahu kalau ternyata sesuatu yang meneror itu merupakan monster atau alien. Dan di sini juga diperlihatkan kalau ternyata semua anggota keluarga Lee dan Evelyn bisa menggunakan deaf language. Yang gue suka dari film ini adalah tone dan juga bagaimana cara mereka membuat para penonton menjadi tegang dan merasakan situasi yang sama di mana kalau ada suara sedikit pun lu bakal mati. Dan sebenarnya dari segi tension masih kurang lebih sama dengan film pertamanya. Terus juga detail-detail sampai jalan juga harus berhati-hati. Menginjak ranting sedikit aja, you could die. Dan mereka juga punya cara untuk membawa bayinya agar tidak bersuara ketika menangis, yaitu dengan memasukkannya ke dalam box. Lalu diberikan oksigen dari tabung yang mereka sekalian bawa. Bahkan mereka sampai jalan dengan barefoot perlahan-lahan. Jadi kebayang gak sih kalau di posisi Evelyn, karakter yang diperankan Emily Blunt. Dia harus jaga anak-anaknya, termasuk bayinya dan juga dirinya sendiri. Itu kayaknya sampai nafas pun harus diatur. Dan gue pribadi sebenarnya jadi kayak agak terbawa di situasi film gitu. Apalagi ketika ada scene di mana mereka harus melangkah perlahan-lahan supaya mereka tidak menginjak sesuatu yang menimbulkan suara bising. Wah, pokoknya ini film memang top banget lah. Yang membuat film ini menjadi keren dan menyeramkan itu justru permainan soundnya, bukan jump scare-nya. Dan menurut gua mungkin mereka belajar dari film ke-1, dimana banyak jump scare yang dirasa nggak perlu. Kalau di film ke-1 kita tidak terlalu diperlihatkan si aliennya, tapi di film kedua ini gua rasa lebih sering dimunculkan. Nah, ini menurut gua langkah yang tepat untuk memperlihatkan kelemahan dari si alien itu. Akhirnya juga kita tahu ternyata kelemahan dari alien ini adalah suara frekuensi yang tinggi. Jadi semacam venom lah kalau dipikir-pikir. Yang keren sih ternyata si Regan, anak cewek yang deaf, yang mencari tahu kelemahan dari alien ini. Soalnya dia juga punya kepekaan terhadap suara frekuensi tinggi dari alat pendengarnya. Jadi di sini juga kita bisa mengetahui ternyata si Regan itu anak yang cerdas ya. Bahkan dia yang mencari tahu bahwa lagu dari frekuensi radio itu merupakan suara panggilan dari orang-orang yang masih hidup di suatu pulau. Yang menarik sih sewaktu Emmett dan Regan menyelamatkan diri dengan nyebur ke danau. Ternyata kelemahan lain dari si alien ini mereka nggak bisa berenang. Makanya banyak orang yang selamat dengan menyeberang ke pulau lain. Dari segi karakter development-nya menurut gua sangat baik.
semua aktor di film ini dapat memerankan perannya dengan sangat baik. Termasuk si John Krasinski, yang meskipun dia juga cuman ada di awal-awal, dan juga by the way dia itu adalah screenwriter-nya, tapi menurut gue overall semuanya dapat memerankan perannya dengan sangat baik. Dari segi alur cerita menurut gue sangat baik, nuansa menegangkannya dapat, dan menurut gue scene terbaik adalah ketika scene dimana semuanya tiba-tiba berubah menjadi mute. Apalagi ketika si Regan sedang berada di lorong kereta, tiba-tiba dari belakangnya muncul si alien itu, dan seketika berubah scene-nya menjadi mute. Jadi seakan-akan kita dibawa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh si Regan itu. Cuma mungkin endingnya agak kurang, karena gua rasa ngegantung banget. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi setelah mereka berhasil survive dari alien itu berkat pemancar radio yang menghasilkan frekuensi suara yang nyaring dan bisa melemahkan para alien itu. Gua pikir bakal ada endingnya, kayak gimana mereka bisa ketemu lagi dan berusaha melawan alien-alien itu. Jujur, pribadi, gua greget sih sama endingnya. Oke, secara keseluruhan, gua bisa memberikan rating 8 dari 10 untuk film A Quiet Place Part 2 ini. Di samping memang endingnya agak ngegantung ya, tapi menurut gua sih secara keseluruhan dari segi alur cerita dan juga nuansa menegangkan yang diberikannya sangat baik. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian endingnya itu sangat ngegantung? Share opini kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow Twitter kita, Coach Potato ID, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita, coach.potato.id. And see you soon in the next episode. Bye-bye.